selamat siang untuk sahabat cerdas dimanapun berada, terkhususnya bagi sahabat cerdas yang sudah ada pada jenjang SMA kelas 11. Saat ini kita akan sama-sama belajar tentang notasi sigma dan induksi matematika. Oke, kita lihat yang pertama tentang notasi sigma. Oke sahabat cerdas, ini adalah sifat-sifat notasi sigma. Kita sudah tahu bahwa lambang dari notasi sigma itu sendiri seperti yang ada pada materi PowerPoint-nya sahabat cerdas. Ini adalah lambang dari notasi sigma. Jadi sifatnya yang pertama, jadi sigma I sama dengan 1 sampai batas atasnya N dari UI. Itu kita bisa menulisnya menjadi U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan tambah UN, tergantung batas atas N nya itu berapa. Jadi kalau N nya sampai 10 ya kita jumlahkan sampai 10. Kalau N nya sampai 100 berarti kita jumlahkan sampai 100. Nah, yang berikut untuk sifat yang kedua, sigma I sama dengan 1 dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N dari UJ. Dan sifat yang ketiga sahabat cerdas, sigma I sama dengan 1 sampai N dari C. C di sini adalah konstanta. Jadi rumusnya itu adalah konstanta dikali dengan batas atasnya, atau C dikali dengan N. Itu adalah sifat yang ketiga. Yang berikut sahabat cerdas, untuk sifat yang keempatnya, sigma I sama dengan 1 sampai N dari konstanta kali UI, itu bisa kita jabarkan menjadi konstantanya bisa kita pindahkan ke bagian depan, sehingga bisa kita tulis persamaannya menjadi konstanta dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI. Jadi C di sini adalah konstanta sahabat cerdas. Yang berikut sifat kelima, dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI tambah atau kurang VI, itu kita bisa pisahkan nilainya menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI tambah kurang sigma I sama dengan 1 sampai N dari VI, dimana ruas kanannya itu disebut jumlah monomial. Yang berikut sifat yang keenam, sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI tambah VI dipangkatkan 2. Jika sahabat cerdas melihat persamaannya, ini adalah bentuk dari yang namanya persamaan kuadrat, sehingga kita bisa menjabarkan rumusnya itu menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI dikuadratkan, kemudian kita tambah 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI dikali VI, lalu ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari VI dikuadratkan. Lalu untuk sifat yang ketujuh, kita bisa rumusnya itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI ditambah sigma I sama dengan N tambah 1 sampai M dari UI, maka kita bisa menulisnya menjadi sigma I sama dengan 1 sampai M dari UI. Lalu sifat yang ke-8 adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI, itu sama dengan sigma I sama dengan 0 dari N kurang 1 dari UI tambah 1. Itu juga kita bisa menulisnya menjadi sigma I sama dengan 2 dari N tambah 1 dari UI kurang 1.
Dan yang ke-9, sigma I sama dengan M sampai N dari UI, maka kita bisa menulisnya menjadi UN, di mana M-nya di sini adalah 1, 2, 3 dan seterusnya yang merupakan elemen himpunan bilangan asli. Oke, itu adalah beberapa sifat dari notasi sigma, sahabat cerdas. Selanjutnya kita akan lihat contoh soal. Di sini diminta buktikan bahwa sigma K sama dengan 1 sampai N dari 3K kurang 2 dipangkatkan 2 itu nilainya sama dengan 9 kali sigma K sama dengan 1 sampai N dari K kuadrat kurang 12 kali sigma K sama dengan 1 sampai N dari K ditambah 4N. Nah, kita diminta membuktikan apakah ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Kita lihat pembuktiannya, sahabat cerdas. Nah, pertama kita jabarkan dulu untuk nilai 3K kurang 2 dipangkatkan 2. Jika kita menjabarkan nilainya, sahabat cerdas, maka 3K kurang 2 dipangkatkan 2 ini penjabarannya itu adalah 9K kuadrat kurang 12K ditambah 4. Nah, itu dapatnya dari 3K dipangkatkan 2 hasilnya 9K kuadrat. Lalu 2 dikali min 2 dikali 3K itu hasilnya min 12K. Kemudian min 2 dipangkatkan 2 itu hasilnya sama dengan positif 4, atau kita bisa menulis tambah 4. Sehingga 3K kurang 2 dipangkatkan 2 itu penjabarannya adalah 9K kuadrat kurang 12K tambah 4. Nah, kemudian sahabat cerdas, berdasarkan sifat-sifat dari notasi sigma yang tadi sudah disebutkan, kita bisa memisahkan satu-satu, yaitu yang pertama kita bisa menulisnya menjadi sigma K sama dengan 1 sampai N dari 9K kuadrat. Jadi kita pisah satu-satu, ini berdiri sendiri, yang ini berdiri sendiri, dan yang ini berdiri sendiri. Jadi kemudian dikurangi sigma K sama dengan 1 sampai N dari 12K ditambah sigma K sama dengan 1 sampai N dari 4. Nah, jika kita melihat ruas kirinya belum sama dengan ruas kanan seperti yang diminta dibuktikan. Nah, kita bisa menggunakan sifat-sifat yang tadi yang telah diberikan, maka kita bisa menjabarkannya. Karena 9 ini adalah konstanta, 12 juga adalah konstanta, maka keduanya bisa kita tulis di bagian depan. Sehingga kita bisa menulisnya menjadi 9 dikali dengan sigma K sama dengan 1 sampai N dari K kuadrat, lalu dikurang 12-nya dipindah ke depan, berarti kita menulisnya menjadi 12 dikali dengan sigma K sama dengan 1 sampai N dari K. Lalu ini ada salah satu sifat untuk sifat yang untuk suku ketiga, yaitu sigma K sama dengan 1 sampai N dari 4, di mana 4 di sini adalah konstanta, maka kita langsung bisa menulisnya menjadi 4N. Sehingga jika kita lihat, maka pembuktiannya sudah benar, di mana sigma K sama dengan 1 dari 3K kurang 2 dipangkatkan 2, nilainya itu sudah sama dengan 9 dikali sigma K sama dengan 1 sampai N dari K kuadrat kurang 12 dikali sigma K sama dengan 1 sampai N dari K ditambah 4N. Jadi berdasarkan sifat-sifat yang tadi telah diberikan, kita bisa membuktikan pembuktian notasi sigma ini. Oke, sahabat cerdas, kita pindah ke soal yang berikut. Ini contoh soal yang kedua. Diminta
buktikanlah bahwa sigma K sama dengan 3 sampai 8 dari K itu nilainya sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 6 dari K tambah 2. Jadi kita membuktikan apakah keduanya mempunyai nilai yang sama. Nah, kita membuktikan yang pertama kita lihat pembuktian untuk ruas kirinya. Untuk yang sigma K sama dengan 3 sampai K, sigma K sama dengan 3 sampai 8 dari K, kita buktikan. Nah, ini pembuktiannya sahabat cerdas. Kita masukkan nilainya karena batasnya dari 3 sampai 8, maka K-nya itu kita gantikan dari 3 sampai 8. Sehingga kita akan dapat penjumlahannya adalah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Itu nilainya sama dengan 33. Itu untuk ruas kiri. Nah, kemudian kita lihat untuk yang ruas kanan, sahabat cerdas. Nah, ini pembuktiannya. Karena batas bawahnya 1, batas atasnya 6, maka kita masukkan nilai K-nya itu diganti dari 1 sampai 6. Jadi 1 ditambah 2, 2 ditambah 2, 3 ditambah 2, 4 ditambah 2, 5 ditambah 2, sampai batas atasnya 6 ditambah 2. Sehingga kita akan dapat hasilnya juga 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8, hasilnya sama dengan 33. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka terbukti bahwa sigma K sama dengan 3 sampai 8 dari K itu nilainya sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 6 dari K tambah 2. Oke, sahabat cerdas, itu adalah untuk notasi sigma. Selanjutnya kita akan lihat tentang induksi matematika. Nah, untuk induksi matematika ini sahabat cerdas, induksi matematika itu merupakan salah satu cara pembuktian yang paling penting dalam matematika. Biasanya juga disebut sebagai induksi lengkap. Nah, pada umumnya induksi matematika ini dikembangkan untuk membuktikan kebenaran atau suatu pernyataan. Nah, induksi matematika digunakan untuk mengecek hasil dari suatu proses secara langsung sesuai pola atau aturan tertentu. Nah, ini ada sebuah gambar sahabat cerdas. Jadi gambar 1.1 ini menunjukkan kotak-kotak yang disusun tegak dengan jarak yang sama. Jadi ada kotak 1, ada kotak 2, ada kotak 3, lalu ada sampai dengan kotak K, terus K tambah 1 dan seterusnya. Nah, di sini apabila kotak ke-1 atau kotak pertama jatuh ke kanan, maka dia akan menimpa kotak kedua, dan kotak kedua akan menimpa kotak ketiga, dan seterusnya, sehingga semuanya akan jatuh ke kanan seperti pada gambar 1.2. Nah, jadi jika sahabat cerdas melihat gambar 1.2 ini, jika kotak pertamanya dijatuhkan ke kanan, maka kotak pertama akan menjatuhkan kotak kedua dan menimpa kotak ketiga sampai kotak seterusnya. Nah, jadi secara umum jika kotak A jatuh ke kanan, maka semua kotak di sebelah kanan kotak A juga akan jatuh. Jadi andaikan pernyataan PK itu adalah kotak GK jatuh ke kanan, untuk membuktikan bahwa semua kotak KN di mana N-nya itu lebih dari sama dengan A jatuh ke kanan, maka dapat ditunjukkan dua hal berikut. Nah, yang pertama kita harus tunjukkan bahwa kotak A jatuh ke kanan, atau kita bisa simpulkan bahwa pernyataan A-nya itu benar. Dan yang kedua,
kita harus tunjukkan juga bahwa jika kotak K jatuh ke kanan, maka kotak KK tambah 1 juga jatuh ke kanan. Nah, prinsip induksi matematika untuk pembuktian itu dijelaskan sebagai berikut. Nah, jadi misalkan Pn adalah pernyataan yang memuat semua bilangan asli n. Dan kita misalkan A adalah bilangan yang tetap, maka cara pembuktian dengan induksi matematika itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita periksa apakah pernyataan tersebut benar untuk bilangan asli n sama dengan A sama dengan 1. Jadi kita harus periksa dulu apakah pernyataannya benar jika n-nya itu sama dengan 1. Nah, yang kedua, misalkan pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k, maka kita harus buktikan juga pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k tambah 1. Jadi jika pk benar, maka pk tambah 1 juga harus benar untuk k lebih dari sama dengan a. Nah, jadi dari pernyataan 1 dan 2, pernyataan tersebut akan dinyatakan benar untuk semua bilangan asli n. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah Pn itu benar untuk semua n lebih dari sama dengan A. Nah, pembuktian pertama ini yang disebut dengan pembuktian langkah basis. Jadi ini adalah langkah basis. Sedangkan pembuktian yang kedua itu disebut pembuktian induksi. Jadi pembuktian langkah kedua ini disebut sebagai pembuktian langkah induksi. Nah, yang berikut sahabat cerdas, kita akan lihat metode pembuktian induksi matematika. Nah, terdapat beberapa model pernyataan yang dapat dibuktikan dengan metode induksi matematika. Model pernyataan matematis yang dimaksud itu adalah berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Nah, yang pertama kita akan melihat pernyataan matematis berupa barisan. Nah, di sini ada soal diminta buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 2n kurang 1 sama dengan n pangkat 2 untuk bilangan asli n lebih dari sama dengan 1. Nah, kita lihat pembuktiannya. Jika sahabat cerdas melihat bilangan ini merupakan sebuah barisan matematika, makanya pernyataannya berupa sebuah barisan. Jadi kita buktikan. Yang pertama, misalkan Pn itu adalah 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Untuk membuktikan dengan induksi matematika, maka harus dibuktikan dua hal sebagai berikut. Jadi kita harus membuktikannya dengan yang menggunakan langkah basis dan juga dengan menggunakan langkah induksi. Jadi kita lihat yang pertama untuk langkah basis. Untuk langkah basis kita harus buktikan bahwa P1 itu benar, yaitu bahwa pernyataannya benar untuk n sama dengan 1. Jadi sebagai basis kita ambil nilai n-nya sama dengan 1 karena akan dibuktikan kebenaran pernyataan untuk n lebih dari sama dengan 1, di mana kita ambil yang pertama yaitu untuk n yang terkecil. Karena di sini batasnya itu n lebih dari sama dengan 1, maka n terkecil di sini yang kita ambil adalah nilainya sama dengan 1. Sehingga kita masukkan ke dalam pernyataan untuk Pn-nya sama dengan n kuadrat, maka 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Kita masukkan nilai n-nya sama dengan 1, kita akan dapat nilainya 2 dikali 1
kurang 1 sama dengan 1 kuadrat, maka kita akan dapat 1 sama dengan 1, di mana ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi untuk langkah basisnya itu sudah dibuktikan, di mana pernyataannya benar untuk N sama dengan 1. Karena kita sudah dapat barisan pertamanya untuk N sama dengan 1, itu nilainya sama dengan 1, maka pernyataan untuk langkah basisnya itu sudah benar. Nah, yang berikut kita harus membuktikan secara langkah induksi. Nah, untuk langkah induksi sahabat cerdas, kita lihat untuk langkah induksi akan dibuktikan implikasi bahwa jika PK benar, maka PK tambah 1 juga benar. Jadi ini adalah lambang implikasi. Jadi dibacanya jika PK benar, maka PK tambah 1 juga benar. Nah, sehingga jika PK benar, itu berarti kita gantikan nilai N-nya dengan nilai K, maka kita akan dapat menulis persamaannya menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik, yang tadinya 2N kita gantikan menjadi K, karena di sini pernyataannya diminta K, berarti persamanya kita tulis dalam K. Jadinya kita tulis 2K dikurang 1 itu sama dengan K kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan nilai PK tambah 1, maka persamaannya akan kita tulis menjadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2K kurang 1 tambah 2 dikali K tambah 1 kurang 1. Maka kita akan dapat hasilnya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 2K kurang 1-nya tetap. Lalu kita selesaikan persamaan ini, kita akan mendapat hasilnya adalah 2K tambah 1, yaitu 2 kali K 2K, lalu 2 kali 1 2 dikurang 1, maka dapat hasilnya positif 1. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita bisa melihat untuk persamaan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai dengan tambah 2K kurang 1, jika sahabat cerdas melihat pernyataannya itu sama dengan K dipangkatkan 2, sehingga persamaannya kita bisa menulisnya menjadi K pangkat 2, kita bisa menulisnya menjadi K pangkat 2 dikali dengan ditambah 2K ditambah 1. Nah, jika sahabat cerdas melihat ini merupakan persamaan kuadrat, jadi kita buktikan bahwa untuk 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 2K kurang 1 nilainya sama dengan K kuadrat. Lalu kita tambah 2K ditambah 1. Jika sahabat cerdas melihat persamaannya, yang ini merupakan persamaan kuadrat, sehingga kita bisa menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada beberapa langkah yang bisa kita selesaikan, yaitu kita bisa menggunakan cara pemfaktoran atau melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi jika kita melihat bentuk dari persamaan kuadrat ini adalah bentuk kuadrat sempurna, sehingga K kuadrat tambah 2K tambah 1 kita bisa tulis menjadi K tambah 1 dipangkatkan 2. Jadi K tambah 1 kali K tambah 1 jika kita jabarkan akan mendapat nilainya K kuadrat tambah 2K tambah 1. Nah, sahabat cerdas, kita sudah membuktikan langkah induksi bahwa untuk PK nilainya itu sama dengan K kuadrat, dan untuk PK tambah 1 juga kita mendapatkan pembuktiannya adalah K tambah 1 dipangkatkan 2. Sehingga terbukti bahwa secara induksi pernyataan untuk PK tambah 1 itu nilainya benar. Maka berdasarkan langkah 1 dan langkah 2, yaitu langkah basis dan langkah induksi, disimpulkan bahwa PN itu benar untuk
n lebih dari sama dengan 1. Jadi itu adalah pembuktian matematis untuk barisan. Yang berikut sahabat cerdas, ini ada soal. Buktikanlah dengan induksi matematika bahwa untuk setiap bilangan n positif di mana 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik ditambah n itu nilainya sama dengan n dikali n tambah 1 per 2. Nah, kita mulai pembuktiannya. Yang pertama, kita buktikan secara langkah basis. Jadi kita masukkan untuk n sama dengan 1, maka kita ganti nilai persamanya n kali n tambah 1, n-nya diganti dengan 1, maka kita bisa menulis menjadi 1 dikali 1 tambah 1 per 2. Maka jika kita menghitung, kita akan dapat hasilnya itu sama dengan 1. Sehingga untuk langkah basisnya itu sudah terbukti bahwa untuk n sama dengan 1, kita dapat hasilnya nilainya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke langkah yang kedua, yaitu pembuktian secara langkah induksi. Nah, di sini andaikan bahwa rumusnya itu benar untuk n sama dengan k, maka kita harus tambahkan kedua ruas dengan suku k tambah 1. Sehingga persamaannya bisa kita tulis menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik. Jadi n-nya itu sudah kita ganti dengan k. Jadi tambah k tambah 1 itu nilainya sama dengan k kali k tambah 1 per 2 ditambah dengan k tambah 1. Jadi masing-masing ruas kita tambahkan dengan k tambah 1. Sehingga kita akan bisa menulis persamaannya untuk k kali k tambah 1 per 2 itu kita dapat tulis persamaannya menjadi k kali k tambah 1 tambah 2 dikali k tambah 1. Jadi ini jika sahabat cerdas menjabarkan dia, untuk menjabarkan mendapat nilainya seperti ini, kita harus samakan penyebutnya. Sehingga untuk k kali k tambah 1 dibagi 2, ini karena penyebutnya 2, maka suku yang berikut juga kita jadikan per 2. Maka kita bisa menulisnya 2 dikali k tambah 1 dibagi 2. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa menulisnya menjadi k dikali k tambah 1 tambah 2 dikali k tambah 1 per 2. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita bisa menyelesaikan persamaannya itu menjadi k tambah 1 dikali k tambah 2 per 2. Maka bentuk dari k tambah 1 kali k tambah 2 per 2 itu merupakan nilai dari n kali n tambah 1 apabila n-nya diganti dengan k tambah 1. Jadi kesimpulannya, rumus untuk n kali n tambah 1 per 2 adalah benar untuk n sama dengan 1 atau n sama dengan k, dan terbukti bahwa rumusnya benar untuk n sama dengan k tambah 1. Berdasarkan hal tersebut, rumus tersebut juga berlaku untuk n sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 dan seterusnya. Jadi rumusnya itu benar untuk setiap bilangan positif n. Nah, itu adalah untuk yang pernyataan matematis berupa barisan. Selanjutnya sahabat cerdas, kita akan pindah ke pernyataan matematis berupa ketidaksamaan. Nah, di sini ada soal. Contoh, buktikan bahwa 4n itu kurang dari 2 pangkat n untuk semua bilangan bulat positif n lebih dari sama dengan 5. Jadi karena berupa ketidaksamaan, maka tanda yang dipakai di sini adalah tanda kurang dari. Jadi kita sudah tahu bahwa tanda ketidaksamaan itu ada tanda kurang dari, ada juga tanda lebih dari. Nah, di sini soalnya
meminta pembuktiannya untuk 4n kurang dari 2 pangkat n. Untuk semua bilangan positif n lebih dari sama dengan 5. Nah, kita lihat pembuktiannya. Prosesnya sama, kita harus membuktikan secara basis, juga kita harus membuktikan secara induksi. Jadi karena di sini batasnya itu n lebih dari sama dengan 5, maka nilai n yang paling kecil di sini adalah 5. Jadi n-nya itu mulai dari 5, 6 dan seterusnya. 5, 6, 7 dan seterusnya. Maka kita mengambil nilai n yang paling kecil adalah 5, sehingga untuk langkah basisnya itu kita buktikan untuk nilai n sama dengan 5. Maka kita masukkan nilai n-nya 5, persamaannya bisa kita tulis menjadi 4 kali 5 kurang dari 2 pangkat 5. Nah, maka kita akan dapat 4 kali 5 itu hasilnya 20, dan kita memperoleh 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Nah, di sini terbukti bahwa 20 itu kurang dari 32. Ini adalah pernyataan yang benar. Sehingga rumus 4n kurang dari 2 pangkat n itu berlaku untuk n sama dengan 5. Jadi untuk langkah basisnya itu sudah terbukti. Nah, selanjutnya kita pindah ke langkah induksi, sahabat cerdas. Untuk langkah induksinya, jadi kita misalkan rumus yang berlaku untuk n sama dengan k, maka kita bisa menulis rumusnya menjadi 4k kurang dari 2 pangkat k. Kemudian untuk n sama dengan k tambah 1, maka kita akan buktikan bahwa 4 kali k tambah 1 itu kurang dari 2 kali 2 pangkat k tambah 1. Nah, kita lihat sahabat cerdas. Nah, di sini untuk 4 kali k tambah 1 kita bisa menyelesaikannya. Ini ada keterangannya, kita menggunakan yang namanya sifat distributif. Nah, maka kita kalikan 4 dikali k itu nilainya 4k. Kemudian 4 dikali 1 itu nilainya sama dengan 4. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita bisa menulis karena di sini 4k tambah 4, maka persamaan untuk 4k kurang dari 2k, ruas kanannya itu kita bisa menggunakan hipotesis induksi. Maka karena ruas kiri ditambah 4, maka kita juga bisa menulisnya ruas kanan juga bisa ditambah 4. Sehingga kita bisa menulisnya menjadi 2 pangkat k tambah 4. Kemudian sahabat cerdas, karena nilai 4 ini kurang dari 4k, maka kita bisa menulis persamaannya itu menjadi 2 pangkat k ditambah 4k. Kemudian sahabat cerdas, nah ini juga hipotesis induksinya, yaitu 4k-nya kurang dari 2k, kita bisa menggantikan nilai 4k-nya itu dengan 2 pangkat k, sehingga kita bisa menulis persamaannya menjadi 2 pangkat k ditambah 2 pangkat k. Nah, ini jika kita selesaikan 2 pangkat k ditambah 2 pangkat k, itu kita bisa menulisnya menjadi 2 dikali 2 pangkat k, karena 2 pangkat k-nya ada 2, jadi kita bisa menulisnya menjadi 2 dikali 2 pangkat k. Kemudian dengan menggunakan sifat eksponen, maka kita bisa menulis, karena di sini 2 pangkat 1 itu tidak pernah ditulis, dan berdasarkan sifat eksponen itu kalau bilangan pokoknya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama, yaitu bilangan pokoknya 2, maka kita bisa menulis persamaannya menjadi 2 pangkat k tambah 1. Jadi untuk pk tambah 1 itu dia mengikuti nilai persamaan k, sehingga kita telah menyelesaikan langkah induksinya, dan kita telah membuktikan untuk langkah 1 dan 2, yaitu langkah basis dan langkah
induksinya itu pernyataan Pn-nya benar untuk semua bilangan bulat positif n lebih dari sama dengan 5. Jadi itu adalah pernyataan matematis berupa ketaksamaan. Selanjutnya sahabat cerdas, kita akan pindah ya ke bagian yang ketiga, yaitu pernyataan matematis berupa keterbagian. Nah, untuk pernyataan matematis berupa keterbagian ini ada soalnya. Di sini diminta buktikan A pangkat 2N dikurang B pangkat 2N habis dibagi oleh A tambah B. Jadi karena berupa keterbagian, maka kita membuktikan pembagiannya. Jadi kita lihat satu-satu. Yang pertama, kita misalkan dulu Sn itu sama dengan A pangkat 2N kurang B pangkat 2N. Maka jika kita masukkan N-nya diganti dengan 1, maka kita bisa mendapat persamaannya. Untuk S1-nya itu adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Dan untuk N-nya diganti dengan K, maka kita bisa menulis persamaannya menjadi SK itu sama dengan A pangkat 2K dikurang B pangkat 2K. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke langkah yang pertama, pembuktian untuk langkah basis. Jadi untuk N sama dengan 1, tadi kita sudah dapat S1-nya itu adalah A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, ini adalah persamaan kuadrat yang bisa kita jabarkannya menjadi A tambah B dikali A kurang B. Nah, jika kita melihat pernyataan Sn itu benar untuk N sama dengan 1, karena di sini ada A tambah B yang merupakan faktor dari A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga A tambah B ini akan habis dibagi oleh A tambah B. Sehingga untuk langkah basisnya itu benar untuk N sama dengan 1. Nah, kemudian kita pindah ke langkah yang kedua, yaitu langkah induksi sahabat cerdas. Maka untuk N sama dengan K, maka SK-nya itu akan sama dengan A pangkat 2K dikurang B pangkat 2K habis dibagi A tambah B. Sehingga untuk SK-nya itu kita bisa menulisnya menjadi persamaan A tambah B dikali P, dengan P ini merupakan elemen bilangan bulat. Nah, kemudian kita bisa membuktikan untuk A pangkat 2K kurang B pangkat 2K. Untuk N sama dengan K tambah 1, maka kita masukkan nilai K tambah 1-nya, persamaannya akan berubah menjadi A pangkat 2K ditambah 2 dikurang B pangkat 2K ditambah 2. Nilainya itu akan sama dengan, ini jika sahabat cerdas melihat, kita pisahkan pangkatnya, yaitu A pangkat 2K tambah 2 dipisahkan menjadi A pangkat 2 dikali A pangkat 2K. Dan B pangkat 2K ditambah 2 kita pisahkan menjadi B pangkat 2 dikali B pangkat 2K. Nah, kemudian persamaannya itu bisa kita menulis menjadi A pangkat 2 kali A pangkat 2K kurang A pangkat 2 B pangkat 2K tambah A pangkat 2 B pangkat 2K dikurang B pangkat 2 kali B pangkat 2K. Nah, ini kita memanipulasi nilainya karena nilai ini nilainya sama dengan 0. Jadi kita hanya manipulasi nilai untuk kita bisa membuktikan nilai kebenaran untuk langkah induksi. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita bisa pisahkan untuk, jika sahabat cerdas lihat, ini kita bisa pisahkan. Yang pertama adalah kita pisahkan A pangkat 2 kali A pangkat 2K dengan A pangkat 2 dikali B pangkat 2K. Nah, di sini ada komponen yang sama, yaitu A kuadrat. Maka kita bisa menulisnya menjadi A kuadrat kali A pangkat 2K dikurang B pangkat 2K. Nah, kemudian untuk suku yang berikutnya, komponen yang samanya itu adalah B pangkat 2K dengan B pangkat 2K.
maka kita keluarkan B pangkat 2K, maka kita bisa menulisnya menjadi A pangkat 2 kurang B pangkat 2 dikali dengan B pangkat 2K. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita bisa menulis, yang tadi kita sudah menuliskan persamaan untuk A pangkat 2K dikurang B pangkat 2K. Persamaannya itu adalah A pangkat 2 dikali A tambah B dikali P. Lalu untuk A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, kita bisa jabarkannya menjadi A tambah B dikali A kurang B dikali B pangkat 2K. Nah, sahabat cerdas, di sini ada persamaan yang sama, yaitu A tambah B dan A tambah B. Maka kita bisa keluarkan A tambah B, maka persamaannya bisa ditulis menjadi A tambah B dikali A pangkat 2P tambah A kurang B dikali B pangkat 2K. Nah, jika sahabat cerdas melihat bahwa A tambah B di sini merupakan faktor dari SK tambah 1, sehingga pembuktian untuk langkah induksi Sn benar untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi untuk kesimpulannya, A pangkat 2N kurang B pangkat 2N habis dibagi oleh A tambah B. Oke sahabat cerdas, itu adalah beberapa pembuktian induksi matematika, baik secara barisan, baik secara ketaksamaan, begitu juga secara keterbagian ditambah dengan notasi sigma. Nah, sahabat cerdas, ini ada beberapa latihan soal yang bisa sahabat cerdas latihan di rumah. Jadi untuk yang soal yang pertama, ini untuk soal notasi sigma, diminta buktikan bahwa sigma K sama dengan 1 sampai N dari 5K kurang 3 dipangkatkan 2 itu apakah sama dengan 25 kali sigma K sama dengan 1 sampai N dari K pangkat 2 kurang 30 dikali sigma K sama dengan 1 sampai N dari K ditambah 9N. Nah, yang kedua, ini adalah pembuktian untuk induksi barisan. Diminta buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 tambah 1 per 3 kali 4 tambah titik-titik kali 1 per N kali N tambah 1 apakah sama dengan N per N tambah 1. Nah, untuk yang ketiga ini pembuktian untuk ketaksamaan. Buktikan bahwa N tambah 1 dipangkatkan 2 itu kurang dari 2 kali N pangkat 2 untuk semua bilangan bulat positif N-nya lebih dari sama dengan 3. Dan untuk soal yang keempat, ini pembuktian matematika untuk keterbagian, yaitu buktikan apakah 4 pangkat N tambah 1 dikurang 4 habis dibagi oleh 12. Oke, jadi itu adalah beberapa latihan soal yang bisa sahabat cerdas kerjakan di rumah. Oke, demikian untuk pembelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Oke sahabat cerdas, itu tadi pembelajaran matematika khusus bagi kelas 11 jenjang SMA yang boleh diberikan oleh Pak Erlik di hari ini bagi sahabat cerdas semuanya. Bagi sahabat cerdas yang boleh menyaksikan pembelajarannya melalui channel YouTube BTKI Maluku, kalian bisa melihat latihan soal yang boleh diberikan oleh Pak Erlik. Bisa juga kalian melihat pembelajarannya untuk dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan ini dengan baik sesuai dengan apa yang boleh disampaikan oleh Pak Erlik di hari ini. Dan sudah pasti di minggu depan sahabat cerdas kita akan ada lagi bersama dengan Pak Erlik dengan pembelajaran matematika, pastinya dengan tema pembelajaran yang berbeda pula. Oke sahabat cerdas, demikian pembelajarannya dan tak terasa sudah 2 jam kita boleh ikuti pembelajaran dari mulai dari awal pembelajaran sejarah dan diakhiri tadi dengan pembelajaran matematika. Semoga pembelajaran yang diberikan di hari ini memberikan manfaat bagi sahabat cerdas semuanya dan dapat menambah pengetahuan sahabat cerdas semuanya yang melakukan pembelajaran walaupun hanya di rumah saja. Oke sahabat cerdas, saat ini Kak Eca pamit
Dan semoga sahabat cerdas semuanya tetap semangat untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas, karena selesai ini masih ada lagi beberapa program pilihan dari Radio Suara Maluku Cerdas yang dapat menemani sahabat cerdas melakukan aktivitas di hari ini. Salam Maluku Cerdas dan sampai jumpa di esok hari. Amato.